Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di malam hari yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari fiqhul usrah, fikih berkeluarga, yang kita ambilkan dari pembahasan al-fiqhul muyassar yang dikarang oleh sejumlah para ulama dari kitabul an-nikah wat talaq, kitabun nikah wat talaq, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat dari bab yang pertama, yaitu min ahkamil khidbah wa adabiha, hukum-hukum seputar khidbah, pelamaran, peminangan, dan adab-adab atau etika di dalamnya. Maka pada pertemuan malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, hukmun nazar ilal makhtubah. Pembahasan yang kelima ini terkait dengan masalah nikah, yakni hukum nazar, melihat, menazar, memandang ilal makhtubah, kepada wanita yang dilamar atau yang ingin dipinang. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya seperti kata para ulama kita, an-nadharu qabla al-khidbah. Nazar itu dilakukan sebelum khidbah, sebelum adanya proses pelamaran atau peminangan. Maka nazar lebih didahulukan. Setelah nazar baru ketika cocok dengan wanita yang dilihat di nazar tersebut, barulah kita mengkhidbahnya atau melamar dan meminangnya. Nah, namun di sini disebutkan oleh pengarang di sini di masalah yang kelima terkait dengan masalah hukum an-nazar, hukum melihat atau memandang, menazar wanita yang ingin dinikahi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di sini disebutkan oleh pengarang, man arada ayyakhtuba imra'atan yushra'u wa yusannu lahu an-nazar. Barang siapa yang ingin untuk melamar seorang wanita, barang siapa yang ingin melamar seorang wanita, maka disyariatkan baginya dan disunnahkan untuk menazarnya, untuk melihat dan memandang kepada wanita yang ingin dilamar tersebut. Nah, dan inilah cara yang diatur di dalam agama kita. Jangan sampai seperti kata sebahagian orang, ibaratnya seperti beli kucing dalam karung. Ya, tidak diperbolehkan. Beli kucing saja, jual beli kucing saja tidak boleh. Apalagi kalau jual belinya menjual kucing di dalam karung, tentu lebih tidak diperbolehkan lagi. Nah, maka dengan adanya nazar, ya tentu saja hal tersebut akan lebih mendatangkan keinginan dan ketertarikan
untuk menikahi wanita yang ingin dilamar tersebut. Dan nanti akan kita jelaskan hikmah dari hal tersebut. Nah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kepada apa yang dia nazar dari wanita tersebut, maka dijelaskan oleh Syekh, ila ma yadhharu minha adatan. Dia melihat, dia memandang kepada wanita tersebut apa yang biasa nampak darinya. Apa yang biasa nampak darinya. Nah, maka ini dari perkara yang beliau sebutkan. Jadi seseorang ketika menazar seorang wanita yang ingin dia nikahi, apa yang dia lihat dari wanita tersebut? Dia lihat sesuatu yang biasa nampak pada dirinya. Maksudnya apa yang biasa nampak dan dia nampakkan pada saat ia berkumpul bersama keluarganya, pada saat ia bersama-sama dengan mahramnya. Maka itulah yang boleh untuk dilihat. Nah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Syekh menjelaskan lebih lanjut, kawajhiha wa kaffaiha wa qadamaiha. Dia melihat seperti wajah wanita tersebut, kedua telapak tangannya dan kedua kakinya. Itu yang boleh dia lihat. Dan para ulama rahimahumullahu taala memang berselisih di dalam perkara ini. Apa yang boleh diperlihatkan seorang wanita ketika ada laki-laki yang ingin menazarnya? Ya. Sebagian ulama, dan itu pendapat jumhurul ulama, mengatakan bahwa yang boleh dilihat adalah wajah si wanita dan kedua telapak tangannya. Nah, dan sebagian dari ulama Hanabilah menyebutkan yang boleh dilihat ada 6 tempat. Yang pertama, ya, al-wajah, wajahnya. Kemudian yang kedua, ya, ar-ra'as, kepalanya, ya tentunya bersama rambutnya. Yang ketiga, ar-raqabah, lututnya, berarti di atas lagi, betisnya. Kemudian wal yad, yang keempat adalah tangannya, wal qadam, kakinya, wasaq, dan betisnya. Itu pendapat sebagian ulama Hanabilah. Nah, dan tentu saja ganjil dalam masalah ini pendapat sebagian atau dari kalangan ulama Zahiriyah yang mengatakan boleh melihat seluruh tubuhnya kecuali kubul dan duburnya. Ini tentu pendapat yang marjuh, pendapat yang tidak kuat. Ya. Dan para ulama rahimahumullahu taala di dalam perkara ini, ya, melihat kepada pendapat jumhur ulama, na'am, atau ya pendapat sebagian ulama, dan itu juga yang kuat, ya, sebagaimana yang diterjih oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dia melihat kepada apa yang biasa nampak dan ia perlihatkan kepada keluarganya, seperti wajahnya boleh dilihat, rambutnya, na'am, demikian pula lehernya, tangannya, kakinya, dan seterusnya dari apa yang biasa dia nampakkan kepada keluarga atau mahramnya. Na'am. Maka ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu saja dari perkara yang hendaknya kita garis bawahi, bahwa seseorang yang ingin menikahi seorang wanita, dan ketika itu dia ingin menazarnya, lalu setelahnya ia mengkhidbahnya, proses-proses yang dia lalui ini tentu saja hendaknya dia jalani supaya apa? Supaya dia tidak salah di dalam memilih wanita yang ingin dia nikahi. Kenapa? Seseorang ketika menikahi seorang wanita tidak boleh dia berprinsip sembarang saja. Asalkan dia wanita muslimah, saya boleh untuk nikahi. Nah, tidak. Hendaknya dia selektif di dalamnya. Jangankan memilih teman hidup, memilih teman, kawan yang diajak bicara, yang diajak berjalan bersama-sama, itu pun seorang muslim mesti selektif. Ya, kenapa? Karena akan sangat mempengaruhi. Di mana Nabi bersabda, "Matsalul jalisis salih wassu kahamilil misk wa nafikhil khir." Perumpamaan teman duduk yang baik
dan teman duduk yang buruk seperti pembawa minyak wangi dan peniup api. Ya, kalau pembawa minyak wangi yang diibaratkan seperti teman yang baik, maka boleh jadi kamu akan diberikannya minyak wanginya, ya, atau disuruhnya mencobanya, atau paling tidak engkau akan mendapatkan bau yang sejuk di sekitarnya. Sementara teman duduk yang buruk, perumpamaannya seperti peniup api, pandai besi. Maka kalau tidak, dia akan membakar pakaianmu, atau paling tidak kamu akan mendapatkan bau yang jelek di sekitarnya. Nah, ini teman duduk. Maka bagaimana lagi dengan teman hidup? Maka seorang mesti selektif di dalamnya, dan telah kita sebutkan bagaimana kriteria, ya, perkara-perkara yang perlu diperhatikan seorang laki-laki ketika ingin menikahi seorang wanita. Yang paling utama tentu saja dia perhatikan agamanya. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah wanita yang mempunyai agama, bagus akhlaknya, niscaya engkau akan beruntung. Niscaya engkau akan beruntung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan bahwa ketika dia menadhar seorang wanita, yang paling utama dari melihat wanita tersebut adalah bahagian wajahnya. Makanya disebutkan wajahnya. Kemudian ulama menyebutkan tangan dan kakinya. Kenapa? Karena dari tangan tersebut atau kaki tersebut, kata sebagian ulama, bisa menggambarkan kepada kita bagaimana tubuh wanita tersebut. Bukan artinya kita harus menghayalkan tubuhnya, tidak. Akan tetapi dari situ kita tahu ini wanita apakah dia gemuk atau kurus dan semisal itu. Dari situ bisa kita ketahui. Makanya disuruh untuk melihat tangan dan kakinya. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mana dalil akan perkara ini? Disebutkan oleh Syekh li hadithi Sahlin ibni Sa'ad radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridhoinya, annam ra'atan, bahwa seorang wanita ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu wanita ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulnya Allah, jitu li'ahabalaka nafsi, aku datang kepadamu untuk menghadiahkan diriku kepadamu ya Rasulullah. Jadi wanita ini datang minta supaya Nabi SAW menikahi dirinya. Dia ingin menghadiahkan dirinya kepada Nabi. Ya. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya hal yang seperti ini tidak boleh dicontoh oleh wanita yang lain kepada selain Nabi SAW. Karena perkara ini khususiyah untuk Nabi. Maka tidak boleh dikiaskan. Boleh misalnya seorang wanita datang kepada seorang ustadz atau seorang pembesar, kemudian dia menawarkan dirinya kepada ustadz atau pembesar tersebut. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini khususiyah untuk Nabi. Kalau Nabi boleh ada seorang wanita menawarkan dirinya nikah walaupun tanpa mahar. Nah, sementara yang lainnya maka itu tidak diperbolehkan. Ya. Ala kulli hal, wanita ini datang kepada Nabi, kemudian menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika itu Rasulullah SAW pun fasa'ada an-nazar ilaiha wa sawwabah. Nabi pun menaikkan pandangannya kepada wanita itu, kemudian turun ke bawah. Nah, artinya Nabi menazarnya. Nabi melihat kepada wanita tersebut. Tsumma ta'ta'a ra'sahu. Kemudian beliau menundukkan pandangannya. Nah, maka disebutkan di dalam kelanjutan hadis bahwasanya Nabi SAW ternyata tidak menyukai wanita itu. Ya. Yang kemudian barulah ada salah seorang sahabat yang ingin kepada wanita tersebut dan minta supaya Nabi menikahkannya, dan Nabi pun menikahkannya. Nah, di sini perhatikan, ya, syahidnya dalam hadis ini Nabi SAW, ya, ketika wanita ini datang menawarkan dirinya kepada beliau, Nabi menazarnya, ya kan?
Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak berkeinginan kepadanya, Nabi menundukkan pandangannya. Ya, Nabi langsung kemudian apa? Menundukkan pandangannya. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa nazar itu bukan untuk mencari taladzud, bukan untuk mencari kelezatan memandang kepada wajah seorang wanita, tidak. Akan tetapi dia melihat sesuai dengan kebutuhan, apa yang membuat dia ingin menikahi wanita tersebut. Jikalau misalnya dia sudah merasa tidak ada keinginan untuk menikahinya, maka dia wajib untuk menundukkan pandangannya. Dia wajib untuk apa? Menundukkan pandangannya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah merasa tidak berkeinginan kepada wanita itu, beliau pun langsung menundukkan pandangannya, tidak lagi melihat kepada wanita tersebut. Ya, maka dari sini ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya nazar bukanlah dilakukan untuk mencari kenikmatan. Ya, bukan untuk mencari kenikmatan. Sehingga dia apa? Banyak nazar sana sini. Untuk apa? Dengan maksud supaya bisa melihat banyak wanita dan dia ingin mengambil kenikmatan di situ. Ini tidak diperbolehkan tentu saja. Nah, kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tadi kita sebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk khususiyah beliau, boleh seorang wanita untuk datang dan menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi walaupun tanpa mahar. Itu kekhususan Nabi, ya kan? Sehingga tidak boleh ada seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada orang lain seperti Nabi. Tidak boleh. Karena itu khususiyahnya Nabi. Bedakan kalau misalnya ada seorang bapak ya ingin menawarkan putrinya kepada laki-laki yang soleh. Nah, ini diperbolehkan. Karena bukan wanitanya yang menawarkan dirinya, tapi apa? Bapaknya. Ya, misalnya bapaknya datang kepada seorang yang dia anggap soleh, laki-laki soleh, lalu dia berkata, aku tawarkan putriku kepadamu, kalau kamu ingin menikahinya, maka aku perbolehkan, atau kalimat yang semisal itu. Ini diperbolehkan. Sebagaimana pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menawarkan putrinya yang bernama Hafsah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Umar menawarkan putrinya Hafsah kepada Abu Bakar. Ketika Umar menawarkannya, Abu Bakar diam, tidak memberikan jawaban apa-apa. Sampai beberapa hari, Umar pun terlihat kesal dan marah kepada Abu Bakar. Kenapa dia tidak memberikan tanggapan apa-apa? Nah, kemudian ketika Umar menawarkan lagi kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sama dengan Abu Bakar, Utsman bin Affan pun diam, tidak memberikan jawaban apa-apa. Ya. Maka selang beberapa hari, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menikahi Hafsah, putrinya Umar bin Khattab. Maka datanglah Abu Bakar dan Utsman menjelaskan udurnya bahwa tidaklah aku ya menolak tawaranmu, melainkan karena aku mendengar bahwa Rasulullah menyebut Hafsah. Ini bahwa Rasulullah punya keinginan untuk menikahi putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, syahidnya di sini bahwa Umar bin Khattab pernah menawarkan putrinya kepada laki-laki yang soleh, Abu Bakar dan Utsman. Nah, maka dari sini boleh bagi seorang wali, bagi seorang bapak ya, atau seorang ibu atau walinya dari seorang wanita itu menawarkan putrinya kepada laki-laki yang dia pandang sebagai laki-laki yang soleh untuk menikahi wanitanya atau putrinya. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian perhatikan, nazar ini sekali lagi hukumnya apa? Hukumnya sunnah tadi, ya kan? Dan itu yang ditarjih oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, hukumnya sunnah. Artinya apa? Kalau misalnya ada seorang laki-laki menikahi wanita tanpa menazarnya, apa hukum nikahnya? Ya boleh-boleh saja. Nah, namun kurang afdol, dia tidak menjalankan sunnah. Jelas ya? Atau misalnya begini, seorang laki-laki mencukupkan dengan sekedar mengirimkan misalnya saudarinya, tolong kamu lihatkan wanita yang ingin saya nikahi itu. Iya, kamu lihatkan, nanti kamu ceritakan kepada saya.
Atau misalnya dia utus siapanya, bibinya atau ibunya, supaya melihat kepada wanita yang ingin dia nikahi, dan dia merasa cukup dengan hal tersebut, maka boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi yang lebih afdol, yang lebih utama, kalau dia sendiri yang langsung melihat kepada wanita tersebut. Kenapa? Ya, kata para ulama, dikarenakan yang namanya pandangan itu nisbi sifatnya. Artinya boleh jadi saudarinya melihat dan mengabarkan kepadanya bahwa wanita yang kulihat itu sangat bagus, cantik dan seterusnya, tapi pada pandangan dirinya tidak begitu, ya kan? Nah, maka tentu saja yang lebih afdol, yang lebih bagus, ya, kalau dia langsung menazar wanita tersebut, walaupun sekali lagi tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Ya, ketika dia menikahi wanita tanpa dinazarnya, maka itu boleh-boleh saja, tapi jangan sampai datang penyesalan belakangan. Karena ada sebagian orang, ya, ketika dia menikahi seorang wanita, kemudian dia belum menazarnya, di kemudian hari dia menyesal. Dia berkata, ya, aku menikahi wanita, aku menyesal sebelumnya tidak pernah atau belum sempat menazarnya sebelum itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang tadi kita bacakan muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian hadis berikutnya beliau bawakan di sini, wa hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan hadisnya Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, qala, beliau berkata, kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa atahu rajulun, maka datanglah kepada beliau seorang laki-laki. Fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan, maka laki-laki itu pun mengabarkan kepada Nabi bahwa dia menikahi seorang wanita. Dia menikahi seorang wanita, maksudnya dia telah melamar atau meminang seorang wanita minal ansar, yaitu wanita Ansar, wanita dari sahabat Ansar. Nah, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun bersabda kepadanya, anadharta ilaiha, apakah kamu sudah melihat wanita tersebut, sudah menazar wanita tersebut? Nah, perhatikan, jadi sahabat ini menikahi atau melamar seorang wanita, ya. Maka Nabi tanya, kamu sudah nazar belum? Maka sahabat ini berkata, la, aku belum nazar ya Rasulullah. Padahal harusnya dia nazar dulu, baru dia pinang wanita itu, ya kan? Baru dia khidbah wanita itu. Ya. Nah, ini orang ini dia lamar dulu, dia sudah pinang dulu. Nah, maka Rasulullah mengatakan, fadhhab, kalau begitu sekarang pergilah. Ya. Fanzur ilaiha, nazarlah wanita itu. Ya. Lihatlah wanita itu. Fa inna fi a'yunil ansar syai'an. Nabi menyebutkan, kenapa? Karena pada matanya wanita Ansar ada sesuatu. Ya. Dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwasanya sesuatu yang dimaksud oleh Nabi itu ada yang menyebutkan bahwa maksudnya matanya wanita Ansar itu agak sipit, ya. Ada juga yang menyebutkan wakila zurqah, yakni matanya ada agak kebiru-biruan. Nah, ada yang menyebutkan seperti itu. Artinya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat ini untuk menazar wanita yang ingin kamu nikahi. Ya. Dan tujuannya apa? Jelas, ya kan? Kita melihat wanita yang ingin kita nazar supaya muncul ketertarikan, ya kan? Dan itu juga yang menjadikan kita mungkin bisa tidak tertarik setelah kita nazar. Nah, makanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ya, di dalam pernikahan nazar ini yang paling pentingnya, di antara yang paling urgennya, ya. Karena apa? Karena itu yang menentukan kita maju setelahnya di tahap berikutnya ataukah mundur, ya kan? Ya. Kalau misalnya tatkala dia sudah ta'aruf, ya, saling berkenalan antara satu sama lain dan merasa cocok, ya kan? Maka barulah setelahnya dia nazar. Dia lihat kepada wanita itu. Ini yang menentukan. Ketika dia sudah cocok, baru lanjut ke tahap berikutnya, yaitu meminangnya, melamarnya. Nah,
Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan ketika itu tentu saja pada saat dinazar, ya, wanita yang dinazar, ini juga dari perkara yang perlu diperhatikan. Terkadang ada sebagian wanita ketika dinazar dia pun malu-malu, ya kan? Akhirnya dia tunduk terus. Sehingga apa? Laki-laki yang menazar dia tidak bisa melihat wajahnya. Ya, tidak bisa melihat wajahnya. Dia seakan-akan menyembunyikan wajahnya, kemudian tangannya, ya. Apa yang mau dinazar? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai nazar dia pun malu-malu, akhirnya laki-laki yang menazar dia tidak bisa dan tidak melihat ya dengan jelas wajah si wanita tersebut atau bagian dari tubuh yang ingin dia lihat. Ya kan? Padahal tujuan nazar itu apa? Ya, wanita ini memang dia harus melihatkan dirinya apa yang perlu dipandang oleh laki-laki tersebut, naam, dari perkara-perkara yang perlu dia melihatnya. Nah, itulah nazar. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terkadang sering terjadi ketika proses nazar, ya. Mungkin karena malu. Nah, tentunya dari perkara yang wajar terkadang dijumpai oleh seorang wanita, tapi dia perlu pikirkan bahwasanya ketika seorang laki-laki ingin menazar seorang wanita, maka dia bertujuan dengan hal tersebut untuk melihat apa-apa yang bisa dengannya ia pun tertarik untuk menikahinya. Jangan sampai gara-gara ia tidak melihat dengan baik wanita tersebut, maka yang dia lihat tidak sebagaimana pada aslinya. Ini dari perkara yang perlu kita perhatikan. Taib. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, di dalam hadits ini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, walaupun menyebutkan na'am dalam sighah amr ya, perintah fanzur ilaiha, na'am, namun para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan bahwasanya nazar bukanlah perkara yang wajib, namun dia hanya dari perkara yang disunnahkan. Ya, tentu saja lebih afdal, lebih baik manakala dia melakukannya, naam, manakala ia menazarnya. Taib. Dan hadits yang tadi kita bacakan sahih riwayat Imam Muslim ya, di dalam kitab sahihnya. Di dalam kitab sahihnya. Taib. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian mungkin ada yang bertanya, tadi kita berbicara laki-laki yang menazar seorang wanita, ya kan? Kalau bahasa Arabnya khatib ilal makhtubah, seorang yang melamar ingin menazar kepada wanita yang ingin dia lamar, ya kan? Wanita yang ingin dia khidbah, wanita yang ingin dia pinang. Nah, bagaimana dengan wanita yang dipinang? Apakah dia juga melihat kepada wanita yang ingin melamarnya, wanita yang ingin menazarnya? Laki-laki yang ingin menazarnya, ya, seorang wanita yang dinazar, apakah dia juga boleh melihat kepada laki-laki yang menazarnya? Jawabnya tentu saja iya. Ya, dia pun berhak untuk melihat siapa yang akan menazar dia, ya, siapa yang nanti, ya. Dia berhak untuk melihat hal tersebut, sebagaimana laki-laki pun berhak melihat wanita yang ingin dia nazar. Nah, hanya memang disebutkan dalam nas, ya, disebutkan laki-laki, ya, lihatlah kepada wanita, bukan artinya wanita dilarang untuk melihat kepada laki-laki, tidak. Ya, sebagaimana laki-laki dibolehkan melihat kepada wanita, wanita pun dibolehkan melihat kepada laki-laki. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu lebih aula, lebih utama. Nah, dan seorang perempuan boleh melihat seorang laki-laki lebih daripada batasan seorang laki-laki melihat kepada seorang wanita. Ya, kenapa? Karena aurat laki-laki itu, ya, lebih terbuka daripada wanita. Kalau wanita kan, ya, seluruh tubuhnya. Nah, yang diperselisihkan ulama wajah dan telapak tangan, ya kan? Walaupun yang kuat dia tutup juga, ya, tentu saja itu lebih baik. Nah, tapi laki-laki auratnya apa? Ma baina surrah war rukbah, aurah, yaitu antara pusar dan lututnya, maka itu auratnya. Nah, sehingga kata para ulama, wanita boleh melihat kepada laki-laki yang ingin melihat dirinya, ingin melamar dirinya lebih daripada itu. Nah,
Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini disebutkan lagi hadits yang ketiga, wa haditsu Jabir radhiyallahu taala anhu. Dan di dalam hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza khataba ahadukum al-mar'ata, apabila salah seorang dari kalian ingin melamar seorang wanita, fa in istata'a ay yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Kata Nabi, maka jika dia mampu, nah perhatikan, jika dia mampu ay yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al, kalau dia mampu untuk melihat kepada wanita tersebut sesuatu yang mendorong dia untuk menikahi wanita itu, maka hendaknya dia kerjakan. Hendaknya dia kerjakan. Hadits ini memberikan isyarat kepada kita akan tidak wajibnya nazar. Karena seakan-akan Nabi memberikan pilihan. Kalau dia mampu, ya silahkan. Artinya apa? Ya kalau dia juga tidak mampu, ya maka tidak apa-apa. Ya kan? Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka kata Jabir bin Abdullah, fa khatabtu imra'atan. Fakhatabtu imra'atan, maka aku pun melamar seorang wanita. Fakuntu atakhabba'u laha, aku pun diam-diam mengintip wanita tersebut untuk menazarnya, maksudnya. Hatta ra'aitu minha, hingga aku melihat pada wanita tersebut mada'ani ila nikahiha, apa yang mendorongku untuk menikahinya. Fatazawwajtuha, maka aku pun menikahi wanita itu. Aku pun menikahi wanita itu. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan beliau berkata sahihun ala syarti Muslim. Haditsnya sahih menurut syarat Muslim dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi, dan hadits ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Silsilatus Shahihah. Nah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka hadits ini juga memberikan kepentingan ya untuk menazar seorang wanita, melihat dan memandang kepada wanita yang ingin dinikahi. Hanya di dalam hadits ini ada tambahan faidah. Ya, di mana di dalam hadis Jabir bin Abdullah ketika menazar wanita tersebut atakhabba, ia apa? Sembunyi-sembunyi melihatnya. Berarti sembunyi-sembunyi ini di sini kita bisa pahami, Jabir ketika melihat wanita tersebut, apakah wanita itu tahu atau tidak tahu? Dia sembunyi-sembunyi. Maknanya wanita itu tidak tahu. Ya kan? Wanita itu tidak tahu. Dan ini diperbolehkan kata jumhurul ulama. Ya, jumhurul ulama mengatakan, jumhurul fuqaha mengatakan tidak disyaratkan. Ya, tidak disyaratkan pengetahuan wanita yang ingin dilamar, wanita yang ingin dinazar, ya, dan tidak disyaratkan izinnya dia agar laki-laki ingin menazar dia. Boleh, ya, bahkan laki-laki yang memang berniat, berkeinginan kuat untuk menikahinya, melihat dia secara diam-diam. Tapi memang sudah ada keinginan. Nah, itu menurut jumhurul fuqaha, boleh. Nah, akan tetapi ya, tentu saja dalam perkara ini seseorang hendaknya berhati-hati. Apalagi di zaman kita sekarang ini yang terkadang banyak fitnah, ya. Nah, ini tentunya lebih hati-hati di dalam perkara ini, ya kan? Ya, tentu saja kalau lebih afdol, lebih bagus ya kalau dia melihat menazar dengan izin dan diketahui oleh wanita tersebut, atau paling tidak wali si wanita itu, bapaknya atau ibunya tahu, ya kan? Paling tidak itu. Supaya apa? Jangan sampai memunculkan pura-pura ngintip seorang wanita, kemudian ketika kedapatan dia bilang apa? Saya ingin nazar wanita itu. Nah, jangan sampai ada orang-orang yang seperti ini nantinya, orang-orang nakal ya, beralasan ya dengan hadits ini kan boleh ngintip. Ya, akhirnya dia intip seorang wanita, ketika ketahuan, nah maka dia beralasan saya ingin nazar dia. Saya ingin menikahi dia, padahal tidak. Ya kan? Nah, jangan sampai muncul anggapan yang seperti itu. Walaupun boleh, akan tetapi jauh lebih afdol manakala ya dia melihatnya dengan izin wanita tersebut, atau minimal dengan izin walinya.
dengan izin walinya, ya tentunya daf'an lil fitnah, untuk menolak munculnya fitnah dan seterusnya. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan masalah hadis yang disebutkan oleh Syekh Saleh, yang disebutkan oleh pengarang di sini terkait dengan dalil-dalil ya syariat dan sunnahnya menazar, memandang kepada seorang wanita. Kemudian apa hikmah dari nazar tersebut? Nah, ini yang disebutkan oleh pengarang di sini. Kata beliau, wal hikmatu min dzalika. Hikmah dari syariat nazar. Apa hikmahnya? Annan nazara, bahwa nazar itu melihat kepada wanita tersebut, ad'a li hadwatiha. Ini lebih mengundang ketertarikan seorang laki-laki kepada wanita yang ingin dia lamar. Ya kan? Demikian pula sebaliknya, akan lebih mengundang wanita yang dilamar ketertarikan dia kepada laki-laki yang ingin melamar dia. Nah, itu hikmahnya. Lihadwatiha fi nafsihi, agar muncul ketertarikan kepada wanita tersebut di dalam dirinya. Wa min thamma, maka dari sana ya, ad'a lil ulfah, tentu lebih mengundang kedekatan hati, wal mahabbah, kecintaan, ya, wadawamil mawaddah, dan kelanggengan kasih sayang bainahuma, di antara mereka berdua. Nah, kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini sebagaimana di dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda lil Mughirah, kepada sahabatnya Mughirah bin Syu'bah, waqad khataba imra'atan, di mana Al-Mughirah bin Syu'bah telah mengkhitbah, melamar seorang wanita. Kata Nabi apa? Unzur ilaiha, nazarlah wanita itu, lihatlah wanita itu, fa innahu ahra, karena dia lebih pantas, ayyudama bainakuma, supaya lebih melanggengkan hubungan antara kalian berdua nantinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Naam, Imam Tirmidzi mengatakan hasan, dan diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Majah, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Sunan At-Tirmidzi. Naam, hadis yang tadi kita dengarkan. Ya, dikatakan di sini oleh pengarang, takunu bainakumal mahabbah wal ittifaq. Ya, maksudnya supaya terjalin antara kalian berdua rasa cinta dan keharmonisan dalam menjalani hubungan berumah tangga nantinya. Ketika apa? Ketika jadi sudah menikah. Subhanallah. Maka ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dari apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, dari perkara-perkara na'am yang perlu kita perhatikan dalam hukum nazar, ya, kepada wanita yang ingin dilamar atau yang ingin dipinang. Baik. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para ulama menyebutkan, ya, seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ada beberapa syarat. Dari syarat-syarat, ya, bolehnya menazar seorang wanita. Ini yang tidak disebutkan di dalam kitab ini. Kita akan sebutkan sebagai tambahan. Beliau sebutkan ada 6 syarat. Ya. Bolehnya seorang laki-laki menazar seorang wanita. Apa syaratnya? Yang pertama, syarat yang pertama, ya, ayyakuna, hendaknya, ya, tidak ada khalwat dengan wanita tersebut. Jangan sampai nazar berdua-duaan, laki dengan perempuan, hanya dia berdua saja. Ya, ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, tentu saja dimaklumi hadits Nabi SAW, la yakhluwanna rajulun bimra'ah illa wa ma'ahadi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Ya, dalam riwayat lain, la yakhluwanna rajulun bimra'ah illa thalithuhuma syaitan. Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita, karena apa? Karena yang ketiganya adalah setan. Kata Nabi SAW. Maka jangan boleh, tidak diperbolehkan seorang laki-laki nazar seorang wanita berdua-duaan. Ya, tidak boleh ini yang seperti ini. Jelas ya? Itu yang pertama, syarat pertama, tidak boleh khalwat. Syarat yang kedua kata Syekh,
ya, ketika laki-laki menadhar seorang wanita, demikian pula sebaliknya, la syahwah, tidak boleh melihat wanita tersebut dengan syahwat, tidak boleh. Ini syarat kedua. Ya, tidak boleh dia melihat kepada wanita tersebut dengan apa? Dengan syahwat. Kenapa? Kalau dia melihatnya dengan syahwat, maka ini diharamkan. Kenapa? Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan li'annal maqsuda bin nadhari al-isti'lam la al-istimta'. Karena maksud dari menadhar wanita adalah untuk mencari tahu, bukan untuk bernikmat-nikmat. Jelas ini? Nah, maka ini harus diluruskan dulu. Ya, seorang laki-laki mau nadhar wanita, tidak boleh berkhalwat. Dan tidak boleh apa? Tidak boleh dia menadhar ya, wanita tersebut dengan syahwat. Ya, karena tujuannya kita bukan untuk ya, bukan untuk apa namanya bernikmat-nikmat dengan memandang wanita, bukan. Tetapi untuk mencari tahu. Ya. Mendorong kita untuk menikahi wanita tersebut ataukah tidak. Ya. Mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ulama menyebutkan sebelum kita melangkah pada syarat yang ketiga, ya, seorang wanita yang seorang laki-laki yang menadhar seorang wanita, kira-kira yang dia ingin cari apa itu? Apa kira-kira yang ingin dia cari ketika seorang laki-laki menadhar seorang wanita? Apa kira-kira yang ingin cari? Hah? Apa? Kecantikannya, memang betul. Ini menunjukkan apa? Memang ini juga menjadi pertimbangan. Ya. Untuk apa nadhar kalau misalnya bukan mencari itu? Ya. Artinya apa? Selain agama seorang wanita, ya kan? Itu yang nomor satu tentu saja. Setelahnya yang menjadi pertimbangan berikutnya, seorang juga melihat apa? Kecantikan wanita tersebut. Itu menjadi pertimbangan. Walaupun kecantikan boleh jadi yang saya pandang cantik, yang menurut antum tidak cantik, atau sebaliknya, relatif, ya kan? Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah, menunjukkan apa? Memang ada pertimbangan untuk hal tersebut. Ya bukan artinya biarlah saya apa namanya nikahi yang penting soleha, walaupun buruk rupa tidak masalah. Nah, bukan seperti itu juga. Ya, tapi ada pandangan-pandangan yang diperhatikan oleh para ulama. Kemudian syarat yang ketiga, ya. Syarat yang ketiga bahwa ketika dia ingin menikahi wanita tersebut, memang besar sangkaannya dia diterima. Besar sangkaannya dia akan apa? Akan diterima. Artinya, kalau misalnya dia menadhar wanita, kemungkinan besarnya ditolak, tidak boleh dia nadhar. Paham? Ya, misalnya apa? Taruhlah misalnya seorang laki-laki tua, miskin, mau nadhar gadis cantik kaya. Ini kira-kira kemungkinan diterimanya berapa persen? Kan tidak ada kan? Maka tidak boleh bagi laki-laki tersebut untuk menadhar wanita itu. Kenapa? Kemungkinan dia diterima kecil. Ya. Atau misalnya begini, seorang laki-laki kerjaannya pungut sampah, mau nadhar putrinya presiden. Ini kira-kira berapa persen dia akan diterima? Kan, karena tidak sekufu istilahnya itu, ya kan? Nah, sehingga tidak boleh dia untuk melamarnya. Nah, ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, ya. Syarat yang keempat, dia menadhar ya kepada seorang wanita apa yang biasa nampak. Jangan berlebih-lebihan. Ya, jangan sampai dia berkata, "Saya ingin lihat dadamu." Tidak boleh seperti ini, ya kan? Atau yang lebih sensitif lagi, naudzubillah, tidak boleh, ya. Nah, tapi dia melihat kepada apa yang biasa nampak. Naam, ya, wajahnya, rambutnya kalau dia ingin lihat dan seterusnya. Kemudian yang kelima, ya, ketika dia ingin menadhar wanita tersebut, ya, dia memang punya keinginan azam kuat untuk menikah. Jangan sampai baru muncul, ya, tiba-tiba langsung nadhar, atau bermimpi langsung nadhar. Tidak boleh. Memang ada keinginan kuat untuk apa? Menikah. Naam. Nah, kemudian yang keenam, ketika nadhar, ini yang terakhir, tidak boleh apa? Tabarruj. Tidak boleh tabarruj. Artinya wanita itu jangan sampai ketika mau dinadhar, oh, ini ada laki-laki yang mau nadhar saya, maka dia bersolek, ya, berhias, naam, dengan perhiasan yang luar biasa, atau bahkan pakai pakaian yang minim, pakaian ketat. Kenapa? Ada laki-laki yang mau nadhar. Tidak boleh. Lebih parah lagi kalau misalnya dia pakai rambut palsu, pakai bulu mata palsu, ini lebih diharamkan lagi. Tidak boleh bersolek. Ya, tapi apa? Bagaimana? Ya biasa saja. Nah, ketika ada laki-laki yang menadhar dia, nah, jangan sampai laki-laki tertipu dengan dandananmu.
yang pada akhirnya pada saat sudah menikah lain daripada ketika dia menadharnya. Ini jangan sampai seperti itu. Jelas ini? Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, 6 syarat yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan syarat ya seorang yang ingin menadhar seorang wanita. Wallahu taala bisawab. Demikian mungkin kajian yang bisa kami sampaikan pada pembahasan kali ini terkait dengan hukum nadhar ya seorang wanita yang ingin dilamar. Mudah-mudahan memberikan tambahan ilmu bagi kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.